Poco X7 adalah smartphone 3 jutaan dari Poco yang worth untuk dibeli. Mari kita lakukan review dari Poco X7 ini. Mari kita berbicara spesifikasi singkat dari HP ini terlebih dahulu. HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra, RAM 8GB untuk varian yang kita uji, dan storage 256GB untuk yang varian yang kita uji yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Poco X7 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance-nya. Di atas kertas, sebenarnya spesifikasi yang ditawarkan oleh Poco X7 itu sebenarnya harusnya termasuk lancar dan aman, tapi kita masih menemukan adanya glitch secara kestabilan software di HP ini yang perlu dioptimalisasi lagi oleh Poco dengan update software, agar tidak stutter ketika kita buka tutup aplikasi ya guys. Kemudian, HP ini juga mendapatkan skor Antutu 590 ribuan, sebuah angka yang termasuk menarik untuk di harga 3 jutaan kecil ya guys. Dan kalian bisa lihat untuk skor Geekbench 6-nya, kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming, kita coba 7 game di sini, yaitu game Mobile Legends. Di sini kebuka setting Ultra, frame rate Super. Sayangnya ini kena throttling karena manajemen panasnya yang kurang bagus untuk gaming, dan dapat rata-rata cuma di 64,7 FPS. Kemudian game PUBG Mobile kebuka setting Smooth, frame rate Extreme, ini dapat rata-rata di 59,5 FPS. Kemudian game Call of Duty Mobile dapat setting Low, frame rate Ultra dapat di 87,2 FPS. Lanjut game Free Fire di setting Ultra, frame rate High di 59,7 FPS. Kemudian game HOK Mobile setting Ultra, frame rate Maksimum, sayangnya throttling lagi di 77,6 FPS. Lanjut game FC Mobile setting Ultra, frame rate High di 58,6 FPS. Kemudian kita coba game Genshin Impact setting lowest, frame rate 60 dapat di 57,1 FPS. Masih cukup aman sih meskipun suhunya menghangat. Kesimpulannya, manajemen panasnya sebenarnya sudah lebih improve sedikit daripada Poco X6, tapi tidak sesignifikan itu sehingga kalau dipakai buat gaming masih throttling. Kalau kalian memang incer HP ini buat gaming, saran kita belilah cooler untuk menstabilkan FPS-nya. Tapi ya, semoga kedepannya itu manajemen panasnya lebih baik lagi daripada Poco X7 ini ya guys. Kemudian mari kita bicara soal kamera. HP ini berkala kamera utama 50 megapiksel plus OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depan 20 megapiksel. Secara kualitas sebenarnya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Sensornya lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Dan untuk foto-foto sebenarnya masih tergolong oke meskipun yang ultrawide-nya lebih ke sekedar ada saja, khususnya dalam low light ya guys. Dan kita juga menemukan untuk perekaman video kamera depannya bisa sampai 1080p 60 fps. Ini juga termasuk lumayan oke di kelas harga 3 jutaan kecil ya guys. Kemudian kita juga menemukan bahwa ada bug sedikit ataupun perlu optimalisasi software kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Ini dynamic range untuk kamera depannya masih tergolong kurang dan berasa banget jitternya. Khususnya untuk ultra wide-nya juga agak kesulitan untuk autofocus. Ditambah ada isu bug software untuk kamera utamanya kalau kita gunakan buat perekaman video tuh lag ya guys. Jadi itu agak disayangkan previewnya tuh lag. Jadi semoga Poco bisa memberikan update software untuk memperbaiki hal ini. Dan overall sebenarnya masih tergolong oke untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X7 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi cahaya yang sangat terang banget. Ini bawah matahari dan kondisi yang terang, dan kalau kalian lihat secara dynamic range ini masih perlu improvement ya secara software. Tapi ini di 1080p 60 fps. Satu hal yang kita perlu apresiasi untuk Poco yang di X7-nya ini bisa 60 fps. Kalau yang X7 Pro malah tidak bisa 60 fps. Tapi ini kalau kalian lihat ini juga masih kelihatan langitnya. Jadi ada beberapa part yang memang yang di sana itu memang agak, kalau misalnya sudah agak susah, jadi langitnya memang agak susah, dia memang masih perlu improvement secara software. Tapi kalau langitnya kelihatan dengan jelas itu sangat mudah banget kelihatan ya guys, dynamic range-nya.
Tapi kalau sini yang memang lagi agak polusi, dia lebih mudah agak miss sedikit untuk dynamic range-nya. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya dalam 4K 30 fps. Kalau kita bisa bilang di sini ada isu juga sedikit dari sisi preview kameranya yang agak patah-patah. Kita juga nggak tahu kenapa, ini masalah bug lagi. Lagi-lagi kita temukan ada bug software di sini. Tapi ini termasuk stabil ya guys untuk 4K 30 fps untuk kamera belakang dari Poco X7 biasa. Gimana untuk kualitasnya sebenarnya masih termasuk menarik ya guys untuk kelas harganya. Di harga 3 jutaan dapat kualitas 4K 30 fps yang termasuk stabil. Dynamic range juga masih lebih bagus ya, jelas ya daripada kamera depannya. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Termasuk stabil kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan apakah menarik atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera ultrawide-nya. Kalau kita bisa bilang ini termasuk bagus dan stabil ya. Dynamic range-nya juga lumayan oke ya dalam kondisi terang ya. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel untuk perekaman fitur dual videonya kalau kita gunakan fitur dual videonya. Dan apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak, kita bisa juga switch ke seperti ini modenya dalam perekaman video, dalam satu perekaman video, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian. Dan ya, menurut kita sih suatu hal yang bagus lah untuk kualitasnya, untuk kelas harganya ya guys. Dan gimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X7 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini dalam kondisi low light ini lumayan berasa ya, skin tone kita dihaluskan sekali untuk perekaman videonya supaya mungkin dia agak sulit untuk focusing ya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya ini masih ada celasa jitternya, kalau kelihatan dari review masih ada noise juga. Tapi mengingat harganya dan ini Poco yang memang fokusnya ke performance, ya ini masih bisa dimaklumin sih. Harga 3 jutaan punya kualitas seperti ini masih termasuk cukupan oke ya guys. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Masih berasa jitternya ya dalam kondisi low light ya. Ini masih ada flare-nya juga. Dan ini kalau kita lihat di preview juga masih patah-patah juga untuk secara previewnya ini. Ini lagi-lagi ya, Poco semoga dapat update software ya. Ini agak mengganggu sih untuk perekaman kamera belakang sih guys. Ini selalu patah-patah. Dan ini sebenarnya warnanya sih sebenarnya lumayan lah guys untuk harga 3 juta kecil. Kalau kalian dapat harga flash sale. Tapi kalau misalnya enggak, ini ya masih mengingat HP Poco, lagi-lagi HP Poco performance ya. Ini kameranya memang masih agak sedikit kurang ya guys. Lanjut, ini adalah kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Sebenarnya untuk kamera ultrawide ini ya memang sekedar ada saja sih guys untuk lihat ke sini, dan ini agak kesulitan untuk focusing juga. Jitternya juga berasa, dan itu kalau kalian lihat focusingnya agak susah juga. Gimana untuk kualitasnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini berkala layar AMOLED resolusi 1,5K, curved display, 120 Hz, support HDR10 dan Dolby Vision. Kemudian dia juga bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix bisa Wideview L1 HDR, yang menurut kita juga masih aman di bawah matahari. Cuma memang kita agak sedikit notice untuk warnanya lebih vibrant untuk warna layarnya, meskipun kita sudah coba ganti-ganti warna ya guys. Kemudian perlindungan layarnya juga menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 ya guys. Kemudian mari kita bicara soal speaker. Kualitas dual speaker plus Dolby Atmos-nya tergolong oke. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai life. Baterai 5110 mAh-nya jelas improvement dari generasi sebelumnya. Meskipun tidak sesignifikan itu perbedaannya, tapi masih lebih aman untuk dipakai seharian pemakaian ya guys. Dan ya lebih irit ya guys daripada generasi sebelumnya. Lanjut dari sisi charging sendiri, sayangnya agak di-downgrade ke 45 watt ya guys, dari 67 watt ke 45 watt. Tapi butuh waktu hanya sekitar 55 menit untuk full charge. Tidak terlalu signifikan berbeda dari generasi sebelumnya ya guys. Kemudian mari kita bicara soal security sendiri. Sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini sebenarnya harusnya desainnya termasuk lumayan oke. Asal tulisan Poco-nya nggak sebesar ini. Kita agak sayangkan aja tulisan Poco-nya sebesar ini. Jadi kayak kurang nyaman aja sih guys kalau desain sebesar ini, kayak kesannya ya agak sayang aja untuk HP 3 jutaan ya guys. Lanjut untuk slot SIM card sendiri, HP ini bakal dual slot SIM card.
tanpa micro SD slot, tapi dia sudah ada dukungan eSIM ya guys. Jadi ini suatu hal yang bagus banget. Dan kita bisa bilang ini HP 3 jutaan yang punya eSIM yang sangat menarik banget ya guys. Lanjut kita bicara soal aplikasi zoom sendiri. HP ini sudah support virtual background zoom yang bagus untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, upgrade dari generasi sebelumnya, support USB OTG, tapi sayangnya sudah tidak ada lagi jack 3,5 mm dan aplikasi FM radio ya guys. Kemudian kita bicara soal navigasi Google Maps sendiri juga termasuk aman dan lancar, tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan harian ya guys. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update OS dan 4 tahun security, yang sayangnya dimulai dari Android 14 ya guys. Kemudian dari sisi fitur AI masih sangat terbatas banget, itu hanya ada object eraser di kelas harga 3 jutaan, meskipun memang masih cukup wajar untuk kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, ini bukan upgrade yang worth it untuk dibeli kalau kalian dari pengguna Poco X6. Tapi kalau kalian pengguna Poco X5, ini menarik untuk dipertimbangkan. Mengingat secara spesifikasi, improve lumayan daripada generasi Poco X5. Tapi kalau dari Poco X6 ke Poco X7, tidak terlalu signifikan banget. Kalau kita bilang, menurut kita ini upgrade minor sih guys. Dan ini sebenarnya menurut kita masih hati-hati dengan softwarenya yang masih belum stabil ini. Jadi itu akan menjadi catatan sendiri buat kalian yang mau akan beli HP Poco X7 ini. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Mungkin dengan adanya update software ke depannya akan memperbaiki bug-bug yang sudah kita temukan dalam video review ini. Dan semoga Poco bisa memberikan software yang lebih stabil dan lebih matang ketika dipakai oleh user ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike jika kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.